Selamat datang di Praditaan Sensor episode 6. Hari ini kita akan membahas mengeksplorasi organisasi modern IT Risk dan Audit bersama dua narasumber kita nanti akan kami panggil. Dan ini podcast. Sebelum kita memanggil dua narasumber, kita akan memanggil dosen terbaik kita, Profesor Dr. Jarod. Dipersilakan Profesor Dr. Jarod. Ya. Sehat, Pak? Ya, sehat. Ya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ada yang ingin disampaikan? Baik, oke. Selamat datang kembali pada podcast kita Praditaan Sensor. Ya. Oke, kali ini kita masih di dalam rangka kuliah di Pradita University untuk prodi MTI Magister Teknologi Informasi ya. Dan sekarang kita ada di mata kuliah IT Risk and Audit ya. Topik kita kali ini adalah tentang IT audit. Nah, sebetulnya apa sih itu audit? Nah, audit kan ada banyak penggunaan ya. Audit itu kurang lebih artinya adalah satu pengecekan atau evaluasi yang sifatnya terstruktur dan juga terbuka, ya, objektif, yang akan membandingkan antara kondisi sekarang yang terjadi sekarang dengan prosedur yang ada, ya, apakah sesuai dengan prosedur ataupun SOP-nya atau tidak. Ya, biasanya audit itu dilakukan secara bertahap dari audit internal maupun audit eksternal. Nah, khusus pada IT audit nanti ada beberapa kasus dengan menggunakan namanya ITIL. Ya, IT itu Information Technology, IL-nya adalah infrastruktur library. Ya, dengan ITIL itu kita bisa melihat kasus-kasus dengan menggunakan IT audit itu bagaimana cara pemeriksaan audit di bidang IT. Dan saja nanti kita akan lihat ya bagaimana IT itu dilaksanakan dan juga implementasi pada berbagai macam bidang ya. Audit itu macam-macam, ada dalam finance, dalam operasional, dalam marketing juga ada auditnya, prosedur juga ada auditnya, dan juga yang paling penting kita dalam hal ini adalah IT audit di bidang IT. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan para penonton semua dan bisa kita mengambil manfaat ya. Terima kasih. Wih, kita tepuk tangan dulu untuk dosen kita. Terima kasih nih Pak Jarod nih, Oke, yang terima sudah kasih. memberikan Oke. pendahuluan. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Bu. Mari sekarang kita sambut dua narasumber kita, Pak Hanif dan Pak Christopher. Woi. Gimana kabarnya? Ini Pak. Christopher. Silakan. Baik, Pak. Pak Hanif dan Pak Christopher adalah mahasiswa dalam mata kuliah IT Risk dan Audit dan hari ini akan diwawancara. Kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama ya. Yep. Saya mulai dari dasar-dasarnya saja dulu. Jadi audit itu apa dalam masuk ke teknologi dan apa perbedaannya audit dengan IT audit ini dan audit lainnya? Oke, sebelum kita bahas tentang perbedaan antara IT audit dengan audit-audit yang lain, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, audit itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Audit ini kan sebenarnya evaluasi terhadap current input yang kita punya dan expected output yang kita inginkan. Jadi dengan begitu kita bisa tahu apakah input yang kita miliki sekarang ini sebenarnya sudah sesuai apa belum dengan expected output yang kita miliki. Itu sebenarnya fundamental dari audit itu sendiri gitu. Lalu kalau kita mau turunkan terhadap IT audit, operational audit gitu ya, finance audit gitu. Sebenarnya itu hanya topiknya, tapi fundamentalnya adalah evaluasi current input sesuai atau tidak dengan standar yang ada. Nah, kalau kita bisa bahas di IT audit itu berarti kita mengevaluasi sistem yang kita punya, komponen-komponen IT yang kita punya. Kalau kita bahas mengenai finance audit, kita mengevaluasi komponen-komponen finance. Jadi sebenarnya itu. Semoga menjawab. Mungkin dari Pak Christopher ada tambahan? Mungkin ya tentu kita tahu ya saat ini kan teknologi udah begitu berkembang ya, dan teknologi informasi itu kita pasti semua pakai
dan di di setiap organisasi itu dalam menjalankan suatu proses bisnis kita pasti butuh yang namanya teknologi. Nah, maka dari itu kita tuh pengen tahu sih gimana tuh caranya, apakah teknologi yang kita terapin di dalam perusahaan tuh udah bener atau belum. Maka dari itu tentu ini menjadi topik yang menarik ya hari ini, Ya, bahwa IT audit itu sangat penting sih. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. itu sangat jelas ya. Jadi Ya, betul. audit IT itu sangat penting bagi sebuah organisasi ya. Ya, Ini tentunya kan ada resiko ya. betul. Nah, kira-kira resiko-resiko apa yang harus dihindari nih pada sebuah organisasi? Ya, tentu resiko-resikonya tuh seperti misalnya kita tahu ya, saat ini kan udah cukup banyak seperti masalah-masalah seperti adanya cybercrime, kemudian juga ransomware. Nah, ini tuh tentu kita harus menghindari hal-hal semacam ini kan. Kita juga nggak mau ya kalau misalnya ya kita punya data gitu yang seharusnya kita tidak bisa publikasikan ke pihak lain itu tersebar gitu. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya IT audit untuk bisa menganalisis apa sih yang kurang dari yang kita miliki. Mungkin seperti itu sih. Oke, lengkap sekali jawabannya. Terima kasih Pak. Lanjut, kalau kita membahas tentang dunia ini sekarang yang sangat bergantung pada teknologi. Ya. Gimana IT risk dan audit bermanfaat secara spesifik pada suatu perusahaan, pada suatu organisasi yang menggunakan IT audit secara berkala? Oke, sebenarnya saya suka nih dengan pertanyaan ini. Jadi sebelum kita tahu kenapa kita harus melakukan audit secara berkala, kita mesti tahu dulu manfaatnya apa sih sebelum kita bisa melakukan itu sebagai sebuah rutinitas, gitu ya. Nah, manfaatnya itu adalah kita jadi lebih sensitif terhadap input yang kita miliki sekarang, gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan IT audit, kita ini sebenarnya nggak tahu input status kita ini sebenarnya di sistem kita sekarang ini tuh seperti apa kondisinya, gitu. Jadi itu sebenarnya manfaatnya, gitu ya. Lalu kalau kita mau kaitkan dengan kegunaan dari IT audit secara berkala itu, sebenarnya kegunaannya itu ada dua ya, kalau saya lihat ya. Yang pertama itu adalah kita jadi, yang tadi saya bilang, kita jadi lebih sensitif terhadap, lebih aware terhadap input yang kita miliki sekarang. Nah, karena kita aware terhadap input yang kita miliki sekarang, kita juga jadi lebih dekat terhadap expected output yang kita inginkan, gitu. Sekarang kita nggak bisa lebih dekat kepada expected output kalau kita tidak aware terhadap input yang kita miliki. Nah, itu fungsinya ngelakuin audit. Jadi kita lebih aware, gitu ya. Sistem kita seperti apa, ada celah cyber security atau gimana, gitu ya. Database kita sudah mulai overload atau tidak, gitu. Nah, itu kurang lebih. Sangat jelas sekali ya jawabannya, ini luar biasa. Nah, tadi sudah diungkapkan ya bahwa audit IT ini tentunya untuk mengamankan ya data-data sensitif kita ya sebuah organisasi. Yes. Tapi juga ternyata audit IT ini bisa meningkatkan efektivitas kinerja sebuah organisasi. Nah, ini maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi mungkin ini bisa meningkatkan efektivitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, kan dari audit itu mungkin cukup banyak ya. Mungkin seperti misalnya kalau di bidang keuangan kita juga pasti kan pakai teknologi ya. Untuk menghasilkan dari laporan keuangan yang baik, kita pasti butuh software. Dan ini tuh kita juga melakukan audit. Misalnya seperti audit laporan keuangan tuh kita pergunain seperti kita harus memastikan apakah jurnalan itu sudah betul atau belum, sesuai dengan regulasi dari standar akuntansi Indonesia dan lain sebagainya. Dan kita karena kita tadi juga menggunakan semacam software untuk menghasilkan laporan keuangan, dan kita juga harus melakukan IT audit, yaitu melakukan audit terhadap software yang kita gunakan. Nah, apakah software ini tuh sudah bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik atau belum? Kemudian juga apakah software ini juga sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya tidak sesuai kan pastinya laporan keuangan yang kita hasilkan juga kan nggak valid. Nah, ini membuktikan kalau misalnya itu ada integrasi antara dari IT audit dan juga audit dari laporan keuangan itu sendiri sih. Lanjut Pak, kalau misalnya tadi Pak Christopher sudah menjelaskan kalau IT audit itu bersinggungan dengan audit lainnya juga ya.
Ya. Nah, sekarang hubungannya apa kalau khususnya dengan audit finansial dan audit operasional? Oke, ini sebenarnya berkaitan ya. Adapun kaitannya adalah sekarang ini sebenarnya lebih kepada shifting bisnis yang terjadi sekarang, di mana IT itu udah menjadi core bisnis dari berbagai macam bisnis yang ada gitu ya. Transformasi bisnis yang luar biasa menjadikan IT sebagai fundamental dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Alhasil, bisnis-bisnis yang lain pasti ketika dia ingin melakukan audit berkaitan dengan IT. Saya kasih contoh begini. Misalkan kayak di finance gitu ya. Ketika kita mau mengaudit finance, perbankan, yang zaman dulu itu kita sering kali menyimpan data lewat arsip-arsip dokumen gitu ya. Sekarang ini kan data sudah kembali kepada sudah ditransformasi kepada database gitu ya. Alhasil ketika finance ingin melakukan audit, dia akan minta data kepada IT, entah itu data analis, data scientist, you name it. Oke. Lalu saat itu kita juga ketika kita mau mengaudit finance gitu ya, akan berkaitan dengan IT dan itu akan berkesinambungan karena dia akan back and forth gitu ya sampai dia menemukan data untuk bisa diaudit finance-nya gitu. Nah, itu salah satu contoh kesinambungan antara IT dengan audit-audit yang lain gitu ya. Terus kalau contoh seperti kayak kita mau mengaudit, let's say kita mau di human resource gitu ya. Kita mau mengaudit keterlambatan karyawan. Kita kan mesti minta data kepada IT untuk memberikan jadwal ke absensi ya, lebih kepada absensi dari karyawan-karyawan itu selama 1 tahun terakhir, 1 bulan terakhir. Lalu kita bisa mengevaluasi dan bisa mengaudit keterlambatan dari karyawan tersebut, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah IT-nya itu mumpuni nggak untuk bisa mengcover dari keperluan dari si bisnis itu sendiri. Let's say kita mau mengadakan campaign, misalkan gitu ya, campaign 12-12, campaign marketing 6-6 gitu ya. Nah, ketika kita tidak tahu kalau IT ini kita belum audit gitu ya, kita nggak tahu apakah marketing ini akan berjalan dengan sukses atau tidak gitu. Karena kalau kita misalkan mau mengadakan campaign dan itu semua ranahnya adalah online gitu ya, dan database kita tidak mumpuni untuk menyerap campaign tersebut, yang terjadi adalah bisnis perusahaan tidak akan berjalan dengan optimal karena campaign-nya tidak berjalan dengan baik. Campaign-nya tidak bisa berjalan dengan baik karena ya database-nya down, let's say. Kan banyak tuh kejadian-kejadian e-commerce ketika mengadakan campaign tiba-tiba down servernya. Kenapa bisa down? Karena kita tidak mengaudit gitu. Kalau kita audit, kita tahu current inputnya apa. Kan begitu. Dengan kita mengetahui current inputnya apa, kita bisa mencegah supaya tidak terjadinya tuh server down, server kemasukan virus, ransomware, etc. Saya harap menjawab. Jelas sekali ini. Luar biasa nih. Tepuk tangan dulu dong. Wah, seru ini. Nah, saya juga ingin bertanya nih, karena begitu penting ya audit IT ini. Apa saja sih jenis-jenis yang spesifikasi ya dari audit IT ini? Bisa dijelaskan? Ya, jadi mungkin IT audit itu ada beberapa yang kita bisa lakuin ya. Tentu kan sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan IT audit. Selain juga kita bisa mengoptimalkan dari penggunaan software yang kita gunakan di dalam perusahaan, kita juga harus tahu nih apa saja sih yang masih kurang gitu dan yang perlu dikembangkan supaya dari program IT yang kita pakai itu bisa berguna dan juga sangat efektif bagi perusahaan itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, IT audit itu bisa dilakukan dari berbagai macam cara ya, seperti tadi misalnya kita bisa menganalisis dari laporan keuangannya, selain itu juga dari sisi operasional juga kita bisa pergunakan, seperti misalnya dari aplikasi penjualan, seperti itu kan apakah ini tuh bisa digunakan oleh para pengguna yang ingin memakai, kemudian juga dari apakah ada value-nya atau tidak, itu sih sangat penting sih. Mungkin Pak Hanif bisa mau menambahkan? Ya kurang lebih begitu. Pentingnya IT audit ya, terutama di organisasi ya.
Boleh sekarang kita coba tanya pada audiens, adakah pertanyaan untuk narasumber kita? Silakan. Oke, saya mau tanya. Saya mau nanya, tadi kan Anda menyebutkan bahwa IT audit itu membantu dalam menjaga integritas dan keamanan data. Tetapi, seberapa sering sebaiknya organisasi melakukan audit IT untuk tetap mengantisipasi risiko, terutama dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat? Terima kasih. Oke, good questions gitu ya. Melakukan audit itu tidaklah murah gitu ya. Ada budgetnya di situ. Lalu pertanyaannya adalah seberapa sering di situ gitu ya. Nah, seberapa sering kita melakukan audit itu depends ya. Lebih tepatnya depends. Bisa sering, bisa juga setahun sekali, bisa 6 bulan sekali, depends terhadap current input yang kita punya. Apa itu current input yang kita punya? Current input yang kita punya sekarang, let's say begini, kita melakukan audit IT dan kita menemukan 100 celah cyber yang bisa dikonfrontasi oleh hacker, oke? Dan kita juga menemukan celah bahwa software kita, programming kita tidak mengikuti standar di situ. Nah, ketika kita statusnya sekarang masih banyak memiliki celah-celah itu, maka itu mempengaruhi bahwa kita harus sering melakukan audit setiap berapa bulan sekali demi tercapainya expected output yang kita inginkan. Kan begitu. Saya kasih contoh begini, misalkan kita punya 100 celah di awal Januari. Lalu kita audit setiap kuartal. Di bulan Maret dari 100 celah itu, let's say kita sudah berkurang jadi 50 celah. Oke? Dari bulan Maret kita lakukan audit lagi di bulan Juni. Berkurang lagi jadi 25 celah. Begitu. Artinya kan semakin closer tuh dengan expected output yang kita inginkan gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya celahnya udah nggak ada, tahun depan ini udah tinggal 5 atau 2. Apakah kita harus seberkala itu? Kan nggak perlu. Kan begitu, karena kita sudah mengikuti standar dan standar itu tidak berfluktuasi sebegitu drastisnya gitu. Unless ada faktor kedua, yaitu untuk beberapa industri kayak di perbankan itu harus melakukan audit yang disediakan oleh government. Itu entah dia setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Kalau di kita ini biasanya di OJK ya, gitu ya. Kalau untuk masalah keuangan, kita harus comply dengan standar mereka, gitu. Jadi ada depends gitu ya, depends terhadap kondisi yang kita miliki sekarang, depends terhadap regulasi yang kita miliki, gitu. Saya harap menjawab, Ibu sekalian. Sudah cukup jelas, terima kasih. Ya, thank you. Masih ada dari audien yang akan bertanya? Dari online silakan. Dipersilakan yang online. Ibu Militia Kristabella. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana jika IT audit mengungkapkan kerentanan besar dalam suatu sistem perusahaan, dan kira-kira apa sih langkah pertama yang harus diambil oleh organisasi untuk menangani masalah tersebut? Ya, cukup bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab. Jadi, tentu kita untuk melakukan IT audit itu hal yang perlu kita prioritasin. Tentu pasti kita akan melihat dulu ya yang mana yang harus kita lakuin dan kita selesaikan terlebih dahulu gitu, yang mana yang harus kita prioritasin gitu. Nah, jadi setelah itu setelah kita urutin, kita tuh harus yang namanya melakukan atau merancang suatu cara untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Misalnya seperti saya ambil contoh, misalnya perusahaan ini tuh mengalami kebocoran data gitu. Nah, tentu kan ini akan memiliki resiko yang besar ya. Dan juga apalagi misalnya seperti bank mengalami kebocoran data dari customer seperti itu. Nah, ini kan tentu sangat berbahaya ya, dan juga bisa saja menghilangkan dari yang namanya customer satisfaction gitu. Nah, ini tuh tentu menjadi prioritas utama untuk kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu, karena kita juga nggak mau kehilangan dari konsumen itu sendiri. Nah, caranya gimana? Ya kita harus menganalisa dulu apa sih yang kurang dan apa yang menjadi penyebab kalau data ini yang kita punya tuh bisa bocor gitu ke publik. Nah, jadi setelah kita tahu nih apa yang perlu kita selesain, maka kita harus melaksanakan sesegera mungkin. Jadi mungkin seperti itu sih. Kasih untuk jawabannya, sangat lengkap dan edukatif ya.
Nah, sekarang saya akan bertanya pertanyaan terakhir untuk mengakhiri podcast kita. Oke. Ya, coba sharing pemikirannya Bapak. Apa pentingnya IT audit itu melihat kalau dunia sekarang sangat bergantung pada teknologi? Oke, saya coba jawab ya. Gue coba jawab ya, Chris. Iya. Jadi kita mulai dulu deh ya. Transformasi digital ini udah masif, ya. Kegunaan audit seperti yang saya bilang tadi di awal itu untuk meningkatkan awareness terhadap current situations yang kita punya, situasi saat ini yang kita punya. Karena kenapa? IT itu cenderung hidden, gitu ya. Let's say begini, saya kasih contoh begini. Kalau kita di kehidupan sehari-hari, rumah kita dimalingin, atap kita bocor, itu tuh langsung visible. Kita bisa langsung duplikat kuncinya, kita bisa langsung tinggikan pagarnya, kita bisa langsung perbaiki atapnya. IT itu nggak begitu. Kita mesti mengaudit supaya hal-hal yang hidden tersebut muncul ke permukaan. Jadi kita bisa kelihatan tuh, oh ini masalahnya di sini, ada 100 celah, ini tidak sesuai standar. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita tidak audit, gimana kita mau tahu seberapa lemahnya sistem yang kita punya? Atau seberapa kuatnya sistem yang kita punya, sudah mengikuti standar atau belum, begitu ya. Karena dengan kita mengikuti standar gitu ya, dengan kita tahu kondisi kita yang sekarang ini, kita punya awareness, kita punya sensitivitas terhadap kondisi yang sekarang ini, kita lebih dekat kepada output yang kita inginkan. Gak ada celah cyber security, database kita tidak down, bisa scalable, kita mau buat campaign kapanpun juga bisa. Alhasil kan akan menunjang terhadap operasional bisnis itu sendiri, gitu kan? Ya, seperti yang tadi saya kasih contoh, kalau misalkan kita buat marketing campaign dan IT kita gak siap untuk melaksanakan itu, akhirnya kan campaignnya sia-sia. Ibaratnya budget yang kita udah keluarkan buat marketing itu nggak bisa berjalan dengan optimal, toh juga websitenya down, kita nggak bisa ngelakuin penjualan atau apapun, kan begitu. Intinya itu, jadi kita kegunaan IT audit itu sendiri adalah untuk meningkatkan awareness supaya kita tahu current situations yang kita punya sekarang. Dengan kita meningkatkan awareness, kita bisa mencapai expected output yang kita inginkan. Saya rasa gitu. Cukup ya. Cukup banget. Mendalam dan sangat bermanfaat diskusi kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih nih kepada para narasumber yang luar biasa. Aplaus dulu bagi para narasumber kita. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.